Ya, tahun ajaran baru sudah dimulai, mari kita semangat belajar matematika. Oke, perlu kalian ketahui untuk di semester ganjil, ya, ada 4 bab yang akan kita pelajari nanti, ya. Di bab pertama nanti kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di bab kedua nanti ada pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dilanjutkan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian sistem pertidaksamaan 2 variabel. Jadi di 4 bab ini nanti kita akan belajar bersama-sama di semester ganjil. Nah, di semester genap nanti kita akan belajar 2 bab, yaitu tentang fungsi dan trigonometri. Ya, sebelum saya memasuki pembelajarannya, jadi perlu saya ingatkan juga, setidaknya kalian juga punya buku, ya, buku pegangan. Kalian boleh pinjam buku kakak kelasnya, atau mungkin kalian bisa download di internet. Nah, untuk pegangan buku saya, sementara ini saya pakai buku matematika kelas 10 kelompok wajib K13 edisi revisi dengan pengarangnya Martin Kanginan. Jadi kalau kalian punya buku selain ini juga boleh, tidak apa-apa, yang penting kalian punya buku pegangan, jadi kalian punya referensi lainnya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum saya bahas untuk bab pertama, saya akan mengingatkan kembali, ya, materi SMP ataupun MTS. Ya, di situ ada soal tentukan nilai X dari 3X min 5 sama dengan X min 1. Ya, jadi ini materi persamaan linear satu variabel. Ya, jadi dikatakan persamaan jika ada tanda sama dengan di sana. Kemudian dikatakan linear karena pangkat tertingginya adalah 1, di sana kan X pangkat 1, ya. Itu makanya dikatakan linear. Dikatakan satu variabel karena hanya ada satu variabel yang dipakai, yaitu huruf X saja. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu menuliskan kembali soalnya. Lalu perlu kita ingat bahwa kita perlu mengkelompokkan variabel itu di ruas kiri. Jadi variabel itu adalah yang huruf, ya. Dan kelompokkan konstanta. Konstanta ini yang tidak punya variabel itu di ruas kanan. Nah, di sana kan yang punya variabel itu ada 3x. 3x itu sudah ada di ruas kiri, maka kita tinggal turunkan saja 3x-nya. Nah, di ruas kanan ternyata ada variabel x-nya. Nah, maka variabel x ini mari kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau misalkan memindahkan, ya, atau pindah ruas, maka dari penjumlahan itu akan menjadi pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ini untuk X, ya, X ini kan bernilai positif, maka ketika pindah ruas maka dia menjadi min X. Kemudian sama dengan, ya, ada min 1 di sana, di ruas kanan ada min 1, tinggal turunkan. Kemudian ternyata ada konstanta lainnya di ruas kiri. Nah, maka dari itu dia dipindahkan ke ruas kanan. Konsepnya sama, kalau dipindah ruaskan penjumlahan atau pengurangan, maka tandanya itu akan berubah kebalikannya, jadi menjadi plus 5. Nah, selanjutnya 3x dikurangi x itu berapa? Jadi dilihat di sana variabelnya sama, pangkatnya juga sama, maka kita hanya tinggal mengurangi saja koefisiennya. Koefisiennya itu berarti angkanya. Nah, 3x berarti angkanya ada 3. Min x itu berarti artinya min 1, berarti kita mengurangi 3 dikurangi 1, maka menjadi 2x. Kenapa x? Karena variabelnya x. Sama dengan min 1 ditambah 5 menjadi 4. Maka x-nya sama dengan 4/2. Kenapa bisa per? Karena 2x itu artinya adalah perkalian. Jadi ketika dipindah ruaskan koefisiennya, maka menjadi pembagian. Dan tanda itu tidak berubah. Jadi kalau memang positif, tetap positif. Berbeda dengan aturan saat penjumlahan dan pengurangan itu pindah ruas. Nah, selanjutnya maka saya punya X sama dengan 4/2, yaitu 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Soal yang kedua. Jadi kalau saya punya soal 3 dikalikan 2x min 1 sama dengan x plus 2, maka gunakanlah sifat distributif, ya. Jadi
3 saya kalikan 2x, maka menjadi 6x. 3 dikalikan min 1, maka menjadi min 3. Ya, sifat ini biasanya kalian mungkin mengenalnya dengan kali pelangi, seperti itu. Sama dengan x plus 2. Nah, dari sini konsepnya sama seperti soal yang pertama, maka kita kelompokkan yang punya variabel itu di ruas kiri, sedangkan yang tidak punya variabel di ruas kanan. Maka 6x ini tetap turun ya di ruas kiri. Nah, x yang ada di ruas kanan dipindah ruaskan ke kiri, maka menjadi min x sama dengan 2 ya, plus 2 itu menjadi 2, kemudian min 3 pindah menjadi plus 3. Maka dari sini menjadi 5x sama dengan 5. Dari situ berarti x sama dengan 5 dibagi 5 ya. X-nya sama dengan 1. Ya, itu sekedar mengingatkan saja materi saat kalian di SMP. Oke, selanjutnya saya akan mengilustrasikan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini ada 3 rumah ya. Ada rumahnya Adi, rumahnya Dimas, dan rumahnya Sofyan. Rumahnya Dimas ini berada di tengah-tengah antara rumahnya Adi dan rumahnya Sofyan. Nah, suatu ketika Dimas ini ingin pergi ke rumahnya Sofyan ya, dengan jarak 200 meter. Ternyata dari rumahnya Dimas pun ke rumah Adi itu jaraknya sama dengan rumahnya Dimas ke rumahnya Sofyan. Sekarang kalau misalkan kita ilustrasikan pada garis bilangan, posisi Dimas ini berada di bilangan 0. Jika Dimas ini pergi ke rumah Sofyan, maka dia mengarah ke kanan. Jika pada garis bilangan dari 0 ke kanan, itu artinya adalah kita menemui bilangan-bilangan positif. Ya. Jadi bilangan positif itu contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, jika Dimas ini mau pergi ke rumahnya Adi, maka dia mengarah ke kiri. Jika pada garis bilangan dari 0 ke kiri, itu kita akan menemui bilangan-bilangan negatif, contohnya seperti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, jika Dimas ini pergi ke rumahnya Adi dengan mengarah ke kiri, apakah jarak ini juga bernilai negatif? Nah, jawabannya jelas tidak ada jarak yang bernilai negatif. Semua jarak itu bernilai positif, walaupun dia berada di posisi kiri ataupun kanan ya, jarak itu tetap bernilai positif. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini adalah tentang nilai mutlak. Jadi ilustrasi ini adalah salah satu penerapan mengenai nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nanti kita akan mempelajari 3 subbab, yang mana yang pertama adalah konsep nilai mutlak, lalu persamaan nilai mutlak, selanjutnya pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep nilai mutlak itu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu notasi nilai mutlak itu seperti apa. Jadi lambangnya nilai mutlak ya, itu seperti pagar. Ya, jadi dia seperti pagar kayak gitu. Nanti di dalamnya itu bisa jadi ada bilangan ataupun variabel. Nah, contoh kalau misalkan saya punya tanda seperti itu ya, ada notasi nilai mutlak, di dalamnya ada variabel x, ya, dibacanya itu adalah nilai mutlak dari x. Ya, cara bacanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tanda ya seperti pagar seperti itu, berarti dia artinya dimutlakkan. X-nya itu dimutlakkan. Oke, selanjutnya apa sih definisi nilai mutlak itu ya? Jadi nilai mutlak itu konsepnya adalah mempositifkan yang dimutlakkan. Jadi seandainya di situ ada 3 rumah gitu ya, ilustrasinya seperti tadi ya. Daerah yang positif itu jelas ya, x itu pasti lebih dari 0. Di daerah negatif itu pasti x kurang dari 0. Nah, untuk yang positif ya, berarti bisa saya tulis mutlak dari 200. Nilai mutlak dari 200 itu sama dengan 200 ya, karena yang dimutlakkan itu 200 ya. Itu sama dengan 200. Kalau di daerah yang negatif ya, berarti bisa saya tulis
mutlak dari min 200 itu sama dengan 200. Kenapa bisa 200? Karena tidak ada jarak yang bernilai negatif. Makanya kalau dimutlakkan berarti pasti dia akan menjadi positif. Kalau misalkan kita pada bilangan ataupun variabel, ya bisa saya tulis di sana mutlak x itu sama dengan x. Nah, kalau saya punya mutlak min x maka sama dengan x. Nah, maka definisi nilai mutlak itu sendiri adalah nilai mutlak x itu akan sama dengan x jika x itu lebih dari sama dengan 0. Kalau nilai mutlak x itu akan sama dengan min x jika x-nya itu kurang dari 0. Nah, contohnya kalau saya punya nilai mutlak dari 4, nah itu berarti hasilnya adalah 4. Nilai mutlak dari 1/7 berarti hasilnya adalah 1/7. Kalau saya punya nilai mutlak min 4 berarti hasilnya pun 4. Nilai mutlak dari min 1/7 nilainya pun 1/7. Jadi di dalam nilai mutlak ya kalau misalkan ada bilangan negatif maupun positif hasilnya pasti positif. Nah, saya ambil contoh yang lain. Kalau saya punya nilai mutlak min 1 dikurangi nilai mutlak min 9. Nah, perhatikan di sana. Ada min 1 yang dimutlakkan. Berarti itu dulu yang saya kerjakan. Berarti nilai mutlak dari min 1 itu adalah 1 dikurangi ya. Nah, ada nilai mutlak min 9. Berarti nilai mutlak min 9 adalah 9. Berarti 1 dikurangi 9 hasilnya adalah min 8. Kemudian, kalau saya punya nilai mutlak, di dalam nilai mutlak itu ada yang dimutlakkan juga. Jadi di situ saya tulis dulu tandanya. Kita kerjakan yang di dalam dulu. Jadi nilai mutlak dari min 1 itu hasilnya adalah 1 dikurangi dengan nilai mutlak min 9. Maka hasilnya 9 ya. Saya tutup mutlaknya, maka hasilnya adalah nilai mutlak min 8 karena 1 kurangi 9 itu min 8. Nilai mutlak dari min 8 itu berapa? 8. Jadi intinya adalah jika ada suatu bilangan yang dimutlakkan maka hasilnya jadi positif. Saya ambil contoh yang lain untuk menggunakan definisi nilai mutlaknya dalam menentukan nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak 2x dan yang kedua ada nilai mutlak x min 2. Ya, ini berkaitan dengan variabel, maka ada kaitannya dengan definisi nilai mutlaknya. Nah, penyelesaiannya adalah silakan perhatikan yang di dalam nilai mutlak. Di situ ada 2x, maka 2x-nya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi yang di dalam nilai mutlak itu harus sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 0/2. Ya. 0/2 itu sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Nah, maka definisinya nanti ya. Nilai mutlak 2x itu sama dengan 2x-nya silakan ditulis kembali jika x itu lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai mutlak 2x itu juga sama dengan min ya 2x jika x-nya kurang dari 0. Ya, jadi itu definisi nilai mutlaknya. Untuk yang B, kalau misalkan saya punya nilai mutlak x min 2, berarti artinya x min 2 ini harus dibuat sama dengan 0. Maka saya punya x sama dengan 0 ditambah 2, maka hasilnya x sama dengan 2. Definisinya adalah nilai mutlak x min 2 itu sama dengan, ya silakan ditulis kembali yang ada di dalam mutlak x min 2 jika x itu lebih dari sama dengan 2. Nah, atau juga nilai mutlak x min 2 itu sama dengan min x min 2 yaitu dalam kurung jika x-nya kurang dari 2. Ya. Selanjutnya kita membahas mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama tentukan definisi nilai mutlaknya dari fungsi tersebut dengan menentukan batas-batas nilai x-nya. Yang kedua buat tabel bantu ya. Yang ketiga gambar titik koordinatnya lalu dihubungkan titik-titik tersebut dengan suatu.
Oke, kita langsung coba untuk mengerjakan contoh soalnya. Jadi misalkan kalian disuruh minta menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak dari X-1. Maka proses penyelesaiannya yaitu kalian harus mencari dulu definisi nilai mutlaknya. Jadi di situ dilihat yang di dalam nilai mutlak itu X-1, maka X-1 itu harus sama dengan 0. Nah, lalu X-nya itu sama dengan 0 plus 1 ya. Jadi min 1-nya pindah ruas menjadi plus 1. Kemudian berarti saya punya X sama dengan 1 karena 0 tambah 1 itu 1. Berarti nanti definisi nilai mutlaknya Y sama dengan nilai mutlak X min 1 sama dengan X min 1 jika X-nya lebih dari sama dengan 1. Atau nilai mutlak X min 1 juga sama dengan min X min 1 jika X kurang dari 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel bantu ya. Jadi ada X ada Y ya. Untuk menentukan nilai X-nya kita ambil dari sini. Nah, yang saya lingkari. Nah, jadi kita mulai dari 1 dulu ya. X-nya kita mulai dari 1. Nah, posisi 1 itu berada di tengah-tengahnya. Ya, jadi nanti biar terbentuk gambar grafiknya itu bagus. Ya, jadi ada di tengah-tengah. Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai Y-nya kalau X-nya 1? Nah, kita lihat soalnya. Nah, yang sudah saya kotak itu berarti Y sama dengan ya X-nya silakan diganti dengan 1. Berarti nilai mutlak 1 dikurangi 1. Maka Y sama dengan nilai mutlak 0. Nilai mutlak 0 itu berarti artinya adalah 0. Berarti Y-nya itu 0. Nah, selanjutnya silakan diisi kolom yang ada di sebelah kiri maupun kanannya 1. Jika di kirinya 1 berarti dia nilainya 0 ya. Semakin kecil nilainya. Berarti kalau X-nya 0, nah Y-nya berapa? Silakan nanti dimasukkan ke soalnya itu ya. Jadi X-nya diganti 0, maka nanti Y-nya pasti ketemu 1. Begitu juga kalau X-nya diganti min 1, nanti Y-nya ketemu 2 dan seterusnya ya. Kalau misalkan saya coba X-nya itu adalah 2 ya, maka nanti silakan substitusikan X-nya itu 2 ke soalnya itu. Maka nanti ketemu Y-nya adalah 1 dan seterusnya. Ya, untuk menentukan berapa banyak bilangan yang kalian ambil, ya minimal kalian ambil 5. Ya, jadi ambil banyaknya bilangan itu adalah bilangan ganjil, gitu. Jadi biar nanti terbentuk grafik yang bagus. Dan yang perlu kalian perhatikan, kalian kerjakan yang berada di posisi tengah dulu, baru nanti ke kiri maupun ke kanan ngarahnya. Oke, kalau sudah dibuat tabel bantu, maka langkah selanjutnya kita menggambar grafiknya. Ya, jadi kalau menggambar grafik itu ada sumbu X ya, sumbu X itu yang sumbu yang mendatar, dan ada sumbu Y ya, sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak. Di titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu ada titik O. Ya. Oke, kita beri nama dari O ya, dari 0 ya ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 3, itu jaraknya harus sama ya. Kalau misalkan kalian ambil 5 cm ya ambil 5 cm, atau kalian ngambil cuma 2 cm ya harus sama jaraknya gitu ya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu harus sama. Kemudian dari 0 ke min 1, nah itu juga jaraknya harus sama dengan 0 ke 1. Misalkan kalian ngambil 2 cm, 2 cm semua ya, seperti itu. Nah, begitu juga ke atas. Kalau kita menuliskan bilangan di sumbu Y ya, itu jaraknya juga harus sama antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi harus sama. Jadi kalau misalkan kalian ambil 2 cm, 2 cm semua, baik ke samping kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi itu jaraknya harus sama. Nah, setelah itu baru kita lihat di sana tabel bantunya. Di sana kalau X-nya min 3, maka Y-nya 4. Nah, X itu adalah yang mendatar, berarti ada yang di bawah. Nah, di sana karena Y-nya 4 berarti saya mengarah ke atas. Nah, ketemulah di situ ya ada titik perpotongan. Nah, silakan digambarkan titiknya. Begitu juga jika min 2,3, X-nya min 2, Y-nya 3. Ya, ada titik di situ. Kalau X-nya min 1, Y-nya 2 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 0. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 1. Kalau X-nya 3, maka Y-nya 2. Kalau X-nya 4, maka Y-nya 3.
Kalau X-nya 5, maka Y-nya 4. Nah, dari sini sudah terbentuk titik-titik, maka silakan dihubungkan dengan suatu garis. Ya, setelah dihubungkan dengan garis, maka diberi nama sesuai soalnya, yaitu Y sama dengan nilai mutlak X-1. Jadi ini cara-cara untuk menggambar grafik nilai mutlak. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal ya. Ada 4 soal di sini. Nanti silakan kalian coba untuk dikerjakan. Jika memang ada kesulitan, silakan ditanyakan lewat WA. Selamat mengerjakan dan semoga kalian semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.